Namaku Cindy. Usia 33 tahun. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Ferry, pria yang dari luar tampak sempurna, tinggi, wajahnya teduh, dan selalu bisa mencairkan suasana. Banyak yang bilang kami pasangan ideal, dan aku percaya itu. Dulu, setiap pagi, aku selalu menyiapkan sarapan untuknya. Roti panggang kesukaannya, dan kopi hitam tanpa gula. Ia mencium keningku sebelum berangkat kerja, dan menyempatkan video call saat istirahat makan siang. Hal-hal kecil yang membuatku berpikir, rumah tangga kami baik-baik saja. Hingga suatu hari, sahabat lamaku datang kembali ke hidupku. Namanya Rika. Kami dulu satu kampus, bahkan pernah tinggal satu atap selama 2 tahun. Dia tipe perempuan yang tahu cara memikat perhatian. Wajah manis, gaya bicara lembut, dan selalu tampil tepat di waktu yang tepat. Kami sempat lama tak berkomunikasi, tapi pertemuan kami kembali, yang awalnya terasa menyenangkan, perlahan berubah menjadi ganjil. "Suamimu, ganteng juga ya, Sin," ucap Rika saat pertama kali bertemu Ferry di acara kecil yang kuadakan di rumah. Aku hanya tersenyum. "Iya dong, jodoh terbaik dari Tuhan." Dia tertawa, tapi ada sesuatu di matanya. Tatapan yang terlalu lama tertuju pada Ferry, seperti sedang menilai, menakar, bahkan menginginkan. Setelah itu, Rika mulai sering mampir ke rumah. Awalnya aku senang, kupikir akan seperti masa lalu, ngobrol santai, nostalgia, tertawa bersama. Tapi frekuensinya terlalu sering. Anehnya, ia lebih sering datang saat aku tahu Ferry sedang di rumah. Pernah suatu sore, aku pulang kerja dan mendapati dia duduk santai di ruang tamu, menonton TV bersama Ferry. Kamu udah pulang? Aku tadi cuma mampir sebentar kok," katanya santai, seolah rumahku adalah rumah keduanya. Aku menanggapi dengan senyum kecil, meski perasaanku mulai tidak nyaman. Tapi, menuduh sahabat sendiri tanpa bukti rasanya terlalu gegabah. Lagi pula, Ferry tetap bersikap biasa saja, atau mungkin terlalu biasa, hingga aku mulai mempertanyakan naluriku sendiri. Namun aku bukan wanita bodoh. Aku mulai mengamati, memperhatikan detail kecil yang sebelumnya kulewatkan. Saat kami duduk bertiga, aku melihat Rika menyentuh tangan Ferry sambil tertawa. Sentuhan singkat, tapi cukup membuat dadaku bergetar. Ferry tidak menolak, hanya tersenyum kecil. Tidak ada tatapan bersalah, tidak ada penjelasan. Malamnya, aku menatap wajah Ferry yang tertidur di sampingku. Masih tenang, seperti biasa, tapi pikiranku tak lagi damai. Apakah aku hanya cemburu berlebihan? Atau ini pertanda dari sesuatu yang lebih besar? Aku belum tahu. Tapi satu hal pasti, mulai hari itu, aku tak bisa lagi memandang Rika sebagai sekadar sahabat. Dari luar, rumah tanggaku mungkin masih terlihat bahagia. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mulai retak. Dan aku tidak akan diam. Aku Cindy. Aku tidak gegabah, tapi aku tahu kapan harus diam, dan kapan harus menghancurkan. Dan saat waktunya tiba, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Beberapa minggu setelah kedatangan pertamanya, Rika makin sering muncul. Selalu ada alasan, kadang sekadar lagi di sekitar sini, atau kangen ngobrol langsung. Tapi nyatanya, waktu kedatangannya hampir selalu bertepatan dengan jadwal Ferry berada di rumah. Awalnya aku menepis curiga itu sebagai pikiran buruk. Tapi semakin lama, Rika bukan sekadar bertamu. Dia mulai menyusup ke ruang pribadiku, secara halus, licin, dan tanpa rasa malu. "Ferry, kamu masih rutin nge-gym, ya? Pantesan makin kenceng lenganmu," katanya suatu sore sambil tertawa kecil dan menepuk pelan lengan Ferry di meja makan. Aku sedang menuangkan teh saat itu. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku tetap tenang. Aku menoleh dan tersenyum, lalu berkata ringan,
Iya, dia rajin banget. Bahkan kalau nggak ke gym sehari aja, kayak ada yang kurang. Hebat, kan, suamiku? Aku melihat sekilas ekspresi Rika berubah. Tak lama, dia tersenyum kembali, tapi kali ini datar, terpaksa. Ferry hanya terkekeh, tidak sadar bahwa aku sedang mengamati keduanya dalam diam. Rika juga mulai melontarkan komentar-komentar yang samar tapi menusuk, dan hampir semuanya terjadi ketika Ferry ada di sekitar. Cindy tuh hebat ya, kerja terus, kuat banget. Aku sih nggak bisa, pasti suamiku minta perhatian lebih. Atau, kamu nggak takut Ferry kesepian, Sin? Soalnya laki-laki kalau terlalu sering sendiri, ya kamu tahulah. Kata-katanya seperti racun manis. Di luar terdengar seperti pujian atau saran, tapi aku tahu betul, itu serangan halus. Dan Ferry masih saja tertawa-tawa seperti biasa. Mungkin karena dia tidak peka, atau mungkin dia terlalu menikmati perhatian dari Rika. Aku memutuskan untuk tidak langsung bereaksi. Aku ingin tahu seberapa jauh Rika akan melangkah, dan seberapa kuat Ferry bertahan. Tapi bukan berarti aku diam tanpa rencana. Diam-diam, aku mulai menyimpan semua percakapan kami. Setiap kali Rika datang, aku aktifkan perekam suara dari ponsel lama yang kusembunyikan di ruang tamu. Aku juga mulai menulis catatan harian, lengkap dengan tanggal, jam, dan kejadian-kejadian yang menurutku mencurigakan. Rika tidak tahu aku memperhatikannya. Itu membuatnya makin percaya diri. Bahkan mulai membandingkan dirinya denganku secara terang-terangan di depan Ferry. Fer, kamu suka perempuan yang rame atau yang tenang kayak Cindy? Sebelum Ferry menjawab, dia menambahkan dengan tawa kecil. Soalnya aku kalau di rumah tuh rame banget. Tapi katanya sih, bikin suasana hidup. Hihi. Aku hanya tersenyum dan berdiri dari sofa, pura-pura mengambil camilan dari dapur. Tapi dalam hati aku tahu, Rika sedang memamerkan dirinya sebagai alternatif. Sampai akhirnya, suatu sore saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku mendapati sesuatu yang membuat jantungku berdebar. Rika ada di dapur, sendirian, memasak sesuatu, dengan memakai apron milikku. Aku pikir kamu masih di kantor, katanya ketika aku muncul. Oh, aku pulang cepat. Kamu masak apa? Tanyaku sambil menahan ekspresi. Cuma bantuin Ferry aja. Dia bilang pengen makan masakan rumah. Katanya kamu akhir-akhir ini sibuk terus. Aku tersenyum, lalu berjalan mendekat. Kalau kamu mau masak, pakai apron sendiri, ya. Yang ini, hanya untuk istri Ferry. Ada jeda. Matanya menangkap maksudku. Tapi dia tetap tersenyum palsu. UPS. Iya, maaf ya. Spontan aja. Sore itu aku tidak marah. Aku tidak membentak. Tapi satu hal jadi jelas. Rika sedang mengetes batasanku. Dan Ferry, entah sadar atau tidak, membiarkan itu terjadi. Saat mereka duduk makan malam dan bercanda seperti biasa, aku ikut duduk di meja, tersenyum tenang. Dalam pikiranku hanya satu hal. Teruskan permainanmu, Rika. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan biarkan kamu merasa menang, agar nanti kekalahanmu terasa lebih menyakitkan. Sejak insiden apron itu, aku tidak lagi memandang Rika sebagai sahabat. Aku memandangnya sebagai ancaman, halus, licin, dan memuakan. Tapi aku tidak akan mempermalukan diriku dengan amarah yang meledak-ledak. Aku memilih langkah yang lebih tenang, lebih cerdas, dan lebih menyakitkan. Aku mulai menyusun strategi. Hari itu, aku menyimpan sebuah ponsel lama di balik vas bunga di ruang tamu. Tak ada kartu SIM, hanya memori internal dan aplikasi perekam suara yang aktif otomatis. Setiap kali Rika datang, aku pastikan ponsel itu menyala, mencatat tiap kalimat, tawa,
atau bisikan kecil yang mungkin lolos dari kesadaranku. Aku juga membeli kamera kecil tersembunyi yang kubenamkan dalam tumpukan buku di rak dekat ruang makan. Benda mungil itu menjadi mataku saat aku tidak di rumah. Aku tahu ini ekstrim, tapi bukan aku yang memulainya. Dan aku tidak akan duduk diam menunggu jadi korban. Beberapa hari setelah itu, aku sengaja bilang ke Ferry bahwa aku akan pulang malam karena ada rapat mendadak. Padahal aku sudah di parkiran rumah sejak pukul 5 sore, memantau dari dalam mobil. 15 menit kemudian, Rika datang. Ia tidak mengetuk pintu seperti biasa. Hanya langsung masuk setelah Ferry membukakan pintu. Dari kaca depan, aku melihat mereka menuju dapur bersama-sama. Rika menaruh sesuatu di meja, mungkin makanan. Lalu mereka tertawa. Terlalu akrab untuk sekadar tamu dan tuan rumah. Jari-jariku mengepal di kemudi. Tapi aku tahan emosi itu. Aku ingin mereka merasa aman. Merasa tak terpantau. Itulah kesalahan pertama dari orang yang sedang berselingkuh. Merasa terlalu nyaman. Malamnya, aku memutar rekaman. Suara tidak terlalu jelas. Tapi cukup untuk kudengar Rika berkata, "Kamu nggak capek pura-pura bahagia terus, Fer? Aku tahu kamu butuh perempuan yang lebih hidup." Dan Ferry? Ia tidak langsung menolak. Hanya diam. Lalu tertawa kecil. "Kamu tuh kadang nggak jelas, Rick." Itu jawaban yang tidak cukup tegas. Tidak cukup jujur. Dan sangat berbahaya. Di video, Rika sempat berdiri terlalu dekat. Bahunya hampir menyentuh Ferry. Tidak ada sentuhan langsung, tapi bahasa tubuh mereka bukan milik dua orang yang menjaga jarak. Ferry tersenyum kecil setiap kali Rika melempar pujian. Ia menyembunyikannya dengan baik, tapi aku melihatnya. Rika sedang menguji air, dan Ferry perlahan kehilangan pijakan. Malam itu aku duduk lama di depan kaca, menatap diriku sendiri. Aku tidak menangis, tidak marah, hanya dingin, penuh rencana. "Baik, Fer, kalau kamu memang mudah tergoda, maka aku akan berikan cukup tali untuk menggantung dirimu sendiri." Aku mulai menuliskan kronologi, tanggal, waktu, rekaman, video, semua rapi, semua terdokumentasi. Ini bukan hanya untuk menghadapi mereka, tapi untuk melindungi diriku sendiri kalau semuanya runtuh. Tapi sebelum semuanya terbongkar, aku ingin tahu satu hal. Apa batas kesetiaan Ferry? Dan seberapa jauh Rika berani melangkah jika ia pikir aku tak tahu? Keesokan harinya, saat sarapan, aku menatap Ferry yang sibuk dengan ponselnya. Ia tersenyum kecil saat membaca sesuatu, lalu buru-buru mengunci layar saat aku menoleh ke arahnya. Aku hanya berkata pelan sambil tersenyum, "Rika datang lagi sore ini." Ferry sedikit kaget, lalu mengangguk. "Iya, katanya mau bawa kue." Aku mengangguk sambil menyisip kopi. "Kamu senang ya, kalau dia sering kesini?" Ferry terdiam. "Biasa aja, kan teman kamu juga." Aku menatap matanya saat itu. Lama, dalam. Dan aku tahu, dia sedang menipu dirinya sendiri. Tapi aku tidak akan memaksanya mengaku. Aku akan biarkan dia menggali lubangnya lebih dalam. "Kalian pikir aku buta?" gumamku dalam hati. Padahal aku sedang membuka mataku lebih lebar dari sebelumnya. Hubungan yang membusuk tak selalu ditandai dengan teriakan atau pertengkaran. Kadang ia hadir diam-diam, dalam bentuk jarak yang melebar tanpa suara, dalam tatapan yang tidak lagi hangat, dalam sentuhan yang tidak lagi berarti apa-apa. Dan aku mulai merasakannya. Dari Ferry, awalnya hal-hal kecil. Ia tidak lagi mengucap, "Hati-hati," saat aku pamit kerja. Tidak lagi menanyakan aku makan siang apa, atau menelepon saat aku pulang terlambat.
Mungkin bagi orang lain ini hal sepele, tapi bagi perempuan yang setiap hari membaca bahasa tubuh pasangannya, itu adalah alarm paling keras. Lebih dari itu, Ferry mulai lebih sering memegang ponsel daripada menggenggam tanganku. Waktu makan malam, ia menunduk sambil mengetik cepat, sesekali tersenyum sendiri. Saat kutanya apa yang lucu, ia menjawab singkat, "Grup kantor." Tapi nada suaranya terdengar malas. Dan ketika aku mencoba menyentuh tangannya di atas meja, ia menariknya secara halus, seolah tidak sadar, atau pura-pura tidak sadar. Suatu malam, aku memutuskan untuk menghadapi situasi ini langsung. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Itu caraku. Aku menunggu hingga ia selesai mandi, lalu duduk bersamanya di tempat tidur. "Fer," kataku pelan, "kamu masih sayang aku?" Ia menoleh, agak terkejut. "Kenapa nanya gitu?" "Cuma pengen tahu aja. Kita udah lama nggak ngobrol serius." Ia terdiam. Wajahnya kaku. Lalu ia menarik napas dan berkata, "Kamu kayaknya makin sibuk akhir-akhir ini. Rumah jadi sepi. Aku kadang ngerasa sendiri." Aku tersenyum. Senyum yang terasa getir. "Lalu kamu cari teman di luar?" Aku tidak menyebut nama, tapi matanya langsung menghindari tatapanku. "Aku cuma butuh ditemani. Kamu sibuk terus." Rika itu, dia sering ada pas aku butuh ngobrol. Akhirnya, nama itu keluar juga. Aku menatapnya tanpa emosi. "Rika sahabatku. Tapi kamu mulai membandingkan aku dengan dia." Ferry mulai kesal. "Kamu jangan bawa-bawa masalah kayak gitu deh. Aku nggak ngapa-ngapain. Rika cuma teman. Kamu aja yang parno." Aku mengangguk. "Baik, kalau kamu bilang begitu, aku percaya." Itu bohong. Aku tidak percaya. Tapi aku ingin dia merasa aman. Karena saat orang merasa aman, mereka berhenti menyembunyikan dosa-dosanya. Hari-hari berikutnya, perubahan Ferry semakin nyata. Ia jarang tidur di kamar. Kadang alasan lembur. Kadang menginap di rumah temannya. Aku tahu semuanya bohong. Tapi aku tidak pernah bertanya lagi. Aku hanya mencatat. Setiap pergerakan, setiap perubahan sikap, setiap pulang terlambat, semua masuk ke dalam catatan harian yang aku simpan di laci kerja. Laci yang terkunci rapat. Hanya aku yang tahu kombinasi angkanya. Di depan Ferry, aku tetap tenang. Tetap melayani, tetap menjaga penampilan, tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Dan ternyata, itu membuat mereka semakin berani. Rika mulai sering mengunggah foto-foto ambigu di media sosial. Foto makanan yang jelas-jelas hanya bisa dibuat di rumahku. Gelas kopi yang mirip koleksi pribadiku. Bahkan pernah ia unggah foto punggung seorang pria dari belakang dengan caption, "Ada yang bikin aku nyaman banget akhir-akhir ini." Komentar Ferry muncul paling atas. "Siapa tuh?" Aku membaca itu berulang kali, mencoba memahami. Tapi pada akhirnya aku tahu, mereka sedang bermain-main di belakangku. Mungkin mereka pikir aku bodoh, atau terlalu sibuk dengan pekerjaanku hingga tak sadar semuanya sudah berubah. Tapi mereka salah. Aku sadar. Aku tahu. Aku mencatat. Dan aku bersiap. Suatu malam, aku berdiri di depan kaca besar di kamarku, menatap pantulan diriku sendiri. Gaun tidurku masih melekat sempurna di tubuh. Wajahku tak lelah, bahkan terlihat tenang. Tapi di balik itu, aku sedang menyimpan badai. "Kalau kamu mau menghancurkan aku, Fer," bisikku pelan, "pastikan kamu tahu betul dengan siapa kamu berhadapan. Karena aku bukan perempuan yang akan berteriak lalu kabur dari rumah. Aku adalah badai yang diam. Dan ketika waktunya datang, aku akan terbangun untuk menghancurkan segalanya."
Ada dua jenis pengkhianat di dunia ini. Yang satu bergerak diam-diam di belakang. Yang lain, terlalu percaya diri hingga berani menunjukkan taringnya di depan wajah kita, dengan senyum manis dan tatapan palsu. Rika, sayangnya, termasuk yang kedua. Hari itu aku sengaja mengambil cuti. Kataku ke Ferry, aku sedang ingin istirahat di rumah. Tapi alasan sebenarnya, aku ingin melihat sendiri, sejauh apa Rika akan melangkah jika mengira aku tidak ada di rumah. Dan benar saja, pukul 2 siang, mobil putih kecil Rika berhenti di depan rumah. Aku mematikan semua lampu ruang tamu dan berdiam di kamar atas. Kamera kecil di ruang makan sudah menyala. Ponsel rekaman sudah berjalan. "Ferry!" Suara Rika nyaring, disusul tawa lembutnya yang menjengkelkan. Pintunya dibuka. "Rika masuk. Aku bawain makanan kesukaan kamu. Istri kamu bilang gak pulang hari ini, kan?" Aku menggenggam selimutku lebih erat. Di bawah sana, mereka bercanda seperti tak bersalah. Suara sendok garpu, gelak tawa. Tiba-tiba suara Rika terdengar lebih pelan, nyaris berbisik, tapi cukup terekam jelas. "Kamu gak capek terus-menerus pura-pura harmonis sama dia? Kamu bisa lebih bahagia, Fer, sama aku." Diam. Hening selama beberapa detik. Lalu, dia bukan gak tahu apa-apa. Fer, dia cuma pura-pura kuat. Tapi perempuan kayak dia tuh terlalu sibuk sama gengsinya sendiri. Dan kalimat terakhir yang membuat napasku tercekat. "Kalau kamu serius, tinggalin dia. Aku siap." Aku menutup mata, menarik napas panjang. Tidak menangis. Tidak marah, hanya seni. Sudah sejauh ini, Rika menyuruh suamiku menceraikanku. Di dalam rumahku sendiri. Saat mereka berpamitan dan Rika meninggalkan rumah, aku turun perlahan. Ferry masih di sofa, menonton TV seolah tak terjadi apa-apa. Aku berdiri di ambang pintu ruang tamu dan berkata, "Makanannya enak." Ferry tampak terkejut. Tapi hanya sebentar. Lalu ia tersenyum kecil. "Kamu di rumah. Cuti. Capek. Butuh istirahat." Aku berjalan ke dapur, menyimpan sisa makanan Rika ke dalam kulkas. Lumayan juga masakannya. Tapi jangan sering-sering ya. Nanti kamu lupa siapa yang masak buatmu sejak 5 tahun lalu. Ia tidak menjawab. Malam itu, aku memutar ulang rekaman yang kudapat. Kalimat demi kalimat Rika kuingat dalam-dalam. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi untuk memperkuat niatku. "Kalau kamu serius, tinggalin dia. Aku siap." Sungguh berani. Rika tidak lagi sekadar menggoda. Sekarang dia sedang mendobrak. Membuka pintu seluas-luasnya dan menantang aku untuk menyerang balik. Tapi aku tidak akan membalas dengan cara murahan. Aku akan menari di atas kehancuran yang mereka buat sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengirim pesan singkat ke Rika. "Datang ke rumah. Ya, aku masak makanan favorit kamu. Ferry juga pasti senang kita bisa kumpul bertiga lagi." Bersama dengan pesan itu, aku menyertakan foto makanan di meja makan. Semua tampak normal. Seolah aku masih istri bodoh yang tak tahu apa-apa. Rika membalas dengan cepat. "Au, kangen banget masakan kamu. Pasti dateng dong." Ia tidak tahu, aku sedang menyambut musuh di medan perang. Dan dalam peperangan, senyum manis hanyalah topeng. Aku, Cindy, bukan perempuan yang bisa direbut tempatnya semudah itu. Tapi belum waktunya aku menyerang balik. Belum. Aku masih butuh bukti lebih tajam. Aku ingin mereka hancur dengan tangan mereka sendiri. Dan waktu itu sudah semakin dekat. Aku sudah cukup bersabar. Sudah cukup menyaksikan dari balik layar, mendengar dari balik pintu, dan menahan amarah dengan senyum yang dibuat-buat. Sekarang,
Saatnya aku mengambil alih panggung. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Rika, aku mengubah ritme hidupku. Bukan untuk menghindar, tapi untuk menyesuaikan strategi. Aku sengaja pulang lebih malam dari biasanya, meski tak ada pekerjaan lembur. Sesekali menginap di hotel bintang 5, sendiri. Bukan karena aku ingin kabur dari rumah, tapi karena aku ingin membiarkan Ferry merasa sendirian, memberi celah bagi egonya berkembang dan bagi pengkhianatannya tumbuh semakin kentara. Di rumah, aku tak lagi terlalu banyak bicara. Aku tetap melayani, tetap memasak, tetap memenuhi peran sebagai istri, tapi tanpa sentuhan, tanpa perhatian ekstra. Hanya kehadiran yang terasa kosong dan hening. Ferry mulai gelisah. Terlihat dari caranya menatapku saat aku berdandan lebih rapi dari biasanya. Ketika aku memakai parfum baru, sepatu hak yang belum pernah ia lihat, dan keluar rumah tanpa menjelaskan kemana. Kerjaan? Tanyanya suatu malam saat aku baru bersiap keluar. Aku tersenyum kecil. Ada hal yang perlu aku urus. Penting. Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk, pura-pura acuh. Tapi aku tahu, ia mulai merasa tidak nyaman. Di luar rumah, aku mencari bantuan yang lebih profesional. Seorang kenalan dari klien perusahaanku memperkenalkanku pada pria bernama Bayu, detektif swasta dengan reputasi yang bersih dan mulut yang terkunci rapat. "Kamu yakin ingin membuktikan ini dengan cara formal?" Tanyanya saat pertemuan pertama kami di sebuah kafe tersembunyi. Aku mengangguk mantap. Saya tidak mau hanya curiga. Saya ingin bukti. Lengkap, tanpa celah. Bayu mulai bekerja keesokan harinya. Ia memantau gerak-gerik Ferry dan Rika, mengikuti, memotret, merekam. Aku tidak tahu seberapa sakit yang akan kuterima dari hasil itu. Tapi satu hal yang kupastikan, aku lebih takut hidup dalam kebohongan daripada menghadapi kebenaran. Selama 1 minggu penyelidikan, aku menjaga peran sebagai istri yang baik. Tapi dengan satu perbedaan, aku bukan lagi korban. Aku pengamat, pengendali. Dan mereka, tanpa sadar, sedang menunjukkan wajah asli mereka. Ferry mulai semakin sering keluar rumah malam-malam. Katanya rapat proyek. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Jangan lupa pakai jaket." Ya. Rika pun makin berani. Ia kirim pesan-pesan penuh kode. Kadang salah kirim ke nomorku. Pesan seperti, "Tadi aku suka banget pelukannya, jangan bikin aku nunggu lama." Lalu tak lama kemudian, pesan susulan. UPS, "Maaf salah kirim." Aku membalas dengan singkat, "Gak apa-apa. Aku juga suka lihat kamu bahagia." Karena orang seperti Rika tidak perlu dimarahi. Ia perlu dibiarkan terbakar oleh kebodohannya sendiri. Seminggu kemudian, Bayu mengirimkan folder terenkripsi ke email pribadiku. Rekaman lengkap, lokasi, tanggal, dan durasi pertemuan mereka. Ada yang di restoran, ada juga yang di apartemen sewaan. Jantungku berdetak cepat saat membuka satu persatu file itu. Di salah satu video, Ferry dan Rika tampak tertawa di balkon sebuah apartemen. Wajah Ferry tampak rileks, bahkan lebih bahagia dari biasanya. Tapi aku tidak menangis. Aku tidak histeris. Aku tersenyum. Karena akhirnya, permainan ini akan memasuki babak baru. Dan di babak itu, aku yang menulis skenarionya. Keesokan harinya, aku duduk di meja makan. Ferry baru bangun, masih menguap, berjalan ke dapur. "Aku ada keperluan sore nanti," kataku sambil memutar sendok di dalam cangkir teh. "Apa?" "Ketemu teman lama. Seseorang yang sangat paham soal kesetiaan dan kebusukan di balik senyuman." Ia berhenti mengunyah, menatapku, tapi aku tak memberi penjelasan. Hanya menatapnya datar dan berkata, "Kamu jaga rumah baik-baik." "Ya."
Jangan bawa orang asing ke sini. Hari itu aku pergi ke butik, menyewa gaun terbaik yang bisa kugunakan untuk pertemuan besar nanti. Aku juga menemui pengacara untuk diskusi awal, bukan tentang perceraian, tapi tentang pembagian aset yang adil jika segala sesuatunya harus berakhir. Dan saat malam tiba, aku menulis di jurnal pribadiku, "Hari ini aku bukan istri yang disakiti. Hari ini aku adalah istri yang tahu dan memilih diam." Tapi tidak lama lagi, diam ini akan menjadi senjata. Dan saat aku menembakkannya, tidak ada yang akan sempat lari. Aku selalu percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, meski harus merangkak dalam gelap. Tapi kali ini, aku tidak duduk menunggu kebenaran datang. Aku mencarinya. Aku memburunya. Dan sekarang, aku memilikinya. Hari itu, Bayu, detektif yang kupekerjakan, datang ke apartemen kecil yang kusewa diam-diam. Tanpa suara, tanpa basa-basi, ia mengeluarkan sebuah flash disk hitam dari saku jasnya dan meletakkannya di meja kopi. "Semua sudah saya arsipkan rapi," katanya. "Saya pastikan tidak ada rekayasa. Semua asli. Sudah terverifikasi tanggal dan lokasi, termasuk log pesan dan panggilan." Aku tidak langsung menyentuh flash disk itu. "Ada yang harus saya siapkan?" tanyaku pelan. "Secara hukum, kalau ibu ingin menggunakan ini di pengadilan, sangat bisa. Tapi, saya punya firasat. Anda bukan tipe yang ingin menyerang secara hukum." Aku menatap Bayu sejenak, lalu tersenyum tipis. "Saya bukan ingin menyerang. Saya hanya ingin mereka tahu siapa yang mereka permainkan." Malam itu, aku sendirian di apartemen. Semua lampu redup, teh hangat di tangan, flash disk hitam di laptop. Dan satu persatu, semua ilusi yang pernah kupunya tentang rumah tangga ini mulai hancur. Video pertama, Rika menyender di bahu Ferry di dalam mobil. Kamera dari kejauhan, tapi jelas. Terlalu jelas. Video kedua, mereka masuk ke dalam apartemen sewaan. Tertawa, membawa makanan. Ferry bahkan membawa bunga. Rekaman suara. "Rika, kamu gak takut Cindy tahu?" "Ferry, dia terlalu percaya diri. Dia pikir aku gak bisa hidup tanpa dia." "Rika, bisa kok, sama aku." Ferry tertawa. "Mungkin kamu yang lebih ngerti aku, ya." Aku memutar ulang bagian itu 3 kali. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku ingin memastikan aku tidak akan lupa suara-suara yang menusuk itu. Lalu, ada foto. Rika mencium pipi Ferry di dalam restoran. Tidak malu, tidak sembunyi. Seolah mereka pasangan sah yang sedang jatuh cinta. Sah. Tidak, liar, rakes, tak tahu malu. Aku menutup laptop, tidak menangis. Aku hanya duduk lama di ujung tempat tidur dan menatap langit-langit apartemen. Ini bukan soal cinta yang dikhianati. Ini tentang harga diri yang diinjak, tentang kepercayaan yang dijadikan mainan. Dan sekarang, aku tahu, aku tak perlu ragu lagi. Keesokan paginya di rumah, Ferry menyapa seperti biasa, seolah tidak pernah menyimpan kebusukan di balik kemeja rapi dan senyum paginya. "Kamu pulang malam terus, gak capek?" tanyanya. Aku menjawab dengan tenang. "Capek, tapi capek kerja itu beda sama capek hati, kan?" Dia tidak menjawab. Aku menambahkan, "Tenang aja, aku bukan perempuan yang gampang capek kok." Lalu aku melangkah pergi, membiarkannya menatap punggungku, yang dulu mungkin ia pikir akan selalu menunduk, selalu mengalah. Siangnya, aku duduk di kafe mewah bersama salah satu kenalan baru dari jaringan sosialku. Seorang pria muda, sukses, tampan, dan sangat tertarik mendengarkan kisah-kisahku,
tanpa tahu bahwa aku sedang menyusun babak akhir dari cerita lamaku. Sambil menyeruput kopi, ia bertanya, "Kamu kelihatan tenang banget, padahal aku rasa kamu lagi dalam situasi yang rumit." Aku tersenyum, karena kalau aku panik, mereka menang, dan aku tidak pernah suka kalah. Aku, Cindy, bukan perempuan yang berisik saat dilukai. Aku hanya menunggu waktu. Dan waktu itu semakin dekat. Malam harinya, aku berdiri di depan cermin besar kamar tidur. Memakai gaun tidur satin lembut, rambut digerai sempurna, wangi bunga melati dari tubuhku memenuhi ruangan. Ferry masuk kamar. Pandangannya padaku berubah. Ada rindu, ada heran, ada curiga. "Kamu cantik banget malam ini," katanya. Aku menatapnya lewat cermin. Masa baru sadar. Dia mendekat, tapi sebelum tangannya menyentuhku, aku menoleh dan berkata pelan, "Kalau kamu menyentuhku malam ini, aku harap kamu juga bisa menyentuh rasa bersalahmu besok." Dia terdiam, bingung, tapi tidak berani bertanya. Aku tersenyum dan menyelimuti diriku sendiri. "Selamat tidur, Ferry. Mimpikan perempuan yang benar-benar kamu mau." Di balik senyum dan kata-kata tenangku, satu hal telah kupastikan. Rencana ini sudah berjalan. Bukti sudah di tangan. Babak terakhir sudah dekat. Dan mereka, Ferry dan Rika, tidak akan pernah siap melihat siapa aku sebenarnya. Kadang, untuk membuktikan harga diri, kita tak perlu berteriak. Kita cukup berdiri lebih tinggi, tanpa satu kata pun, dan membiarkan mereka menunduk karena malu. Aku memutuskan, itu caraku membalas semua ini. Setelah semua bukti di tangan, aku tidak langsung menyerang. Tidak, aku memilih untuk meningkat, bukan mengamuk. Aku ingin ketika waktunya tiba, mereka tidak hanya minta maaf, tapi juga menyesal pernah meremehkan aku. Dan itu berarti aku harus merelakan satu hal, rasa cintaku sendiri. Aku mulai membangun ulang versi terbaik dari diriku. Bukan untuk Ferry, bukan untuk membuatnya kembali, tapi untuk diriku sendiri. Pagi-pagi, aku bangun lebih awal. Tak lagi buru-buru masak untuk Ferry. Aku pesan catering sehat dan fokus olahraga. Tubuhku mulai berubah. Lebih sehat, lebih kencang, lebih percaya diri. Wajahku, dengan perawatan teratur dan senyum baru, aku tampak seperti wanita dengan hidup sempurna, walau kenyataannya jauh dari itu. Di kantor, aku lebih banyak terlibat dengan proyek besar. Aku menyanggupi presentasi besar, mengambil alih pertemuan penting, bahkan mulai ditawari posisi strategis. Rekan-rekan mulai memandangku beda. Bukan cuma istri Ferry yang cantik. Sekarang aku adalah Cindy, perempuan tangguh dengan masa depan menjanjikan. Suatu malam, aku pulang agak larut. Ferry sudah tertidur. Di meja makan, ada makanan sisa pesanannya. Aku tidak menyentuhnya. Bukan karena marah, tapi karena aku tak lagi punya energi untuk peduli. Setiap langkahku kini adalah bagian dari permainan besar. Aku memperluas koneksi sosial, mulai ikut komunitas entrepreneur wanita, menghadiri gala dinner, dan sekali-sekali makan malam dengan tokoh penting, termasuk pria-pria berkualitas yang tahu cara menghargai perempuan sepertiku. Salah satunya adalah Arga. Arga berbeda. Bukan hanya karena penampilannya yang mapan, atau prestasinya di dunia bisnis, tapi karena dia memandangku dengan rasa hormat, bukan dengan asumsi bahwa aku harus tunduk. "Kamu tahu kamu menarik, kan?" katanya di sebuah pertemuan santai di rooftop bar. Aku menatapnya tanpa tersenyum. Aku tahu aku berharga. Itu lebih penting. Ia mengangguk. Jawaban paling elegan yang pernah kudengar. Aku tidak bermain hati dengan Arga, tapi aku membuka ruang untuk sembuh, dan mungkin
ruang untuk dihargai. Dan aku tahu Ferry mulai merasakannya. Pulang kerja, ia mulai lebih sering bertanya, "Kamu dari mana? Kok akhir-akhir ini sering hangout? Itu siapa sih yang sering nelpon kamu malam-malam?" Tapi aku selalu menjawab dengan datar, "Teman, bisnis, kerja." Tanpa menjelaskan, tanpa memberi ruang curiga. Karena pernikahan ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang kesadaran. Yang tidak ia tahu, aku sedang naik, sementara dia justru menuju kehancurannya sendiri. Rika mulai lebih berani di media sosial. Captionnya menyindir, foto-fotonya lebih vulgar, dan kadang-kadang ada bayangan Ferry yang terekam di cermin atau kaca jendela, meski mereka tak pernah tampil bersama. Kukira Rika lupa satu hal penting. Apa yang kamu pamerkan hari ini bisa jadi hal yang kamu tangisi besok. Malam itu, aku berdiri lama di depan lemari pakaian, memilih gaun terbaikku, bukan untuk acara mewah, tapi sebagai simbol pengorbanan terakhir. Aku sudah tidak marah, tidak terluka. Aku hanya merasa selesai. Cintaku pada Ferry, rasa percayaku pada Rika, semuanya sudah kukubur. Yang tersisa hanya diriku. Dan itu cukup. Karena saat kamu tahu nilaimu sendiri, kamu tidak butuh validasi dari orang yang bahkan tak tahu caranya menghargai. Dan sekarang aku siap. Saatnya bukan lagi bertahan. Saatnya menunjukkan siapa aku sebenarnya. Ada masa ketika seorang istri menangis saat suaminya menjauh. Tapi sekarang, aku hanya mengamati. Bukan lagi sebagai istri yang kecewa, melainkan sebagai perempuan yang sedang menilai siapa yang pantas disesali, dan siapa yang tidak. Hubungan kami kini seperti dua orang asing di rumah yang sama. Berbagi atap, tapi tidak lagi berbagi hati. Ferry semakin jarang menyapaku, bahkan hampir tidak menyentuhku. Dan aku tidak lagi menagih perhatian. Aku justru lega. Suatu malam, aku lewat di depan kamar kerja Ferry. Pintunya sedikit terbuka. Ia sedang duduk menghadap laptop, tersenyum sambil mengetik. Tak butuh banyak dugaan. Aku tahu, itu bukan urusan pekerjaan. Aku tidak berhenti, tidak bertanya. Hanya berjalan lurus ke kamar, melepas heelsku perlahan, lalu duduk di depan cermin. Dan saat menatap pantulan diriku sendiri, aku tersenyum kecil. Dulu aku menangis saat kamu tidak memelukku. Sekarang aku bersyukur. Karena itu artinya aku tidak menyentuh kebusukan lagi. Pagi hari, Ferry sarapan sendiri. Ia tidak menungguku. Dan aku tidak keberatan. "Aku keluar kota 2 hari," katanya singkat. Aku hanya menjawab, "Hati-hati." "Gak tanya aku kemana," ujarnya, seperti menantang. Aku menatapnya sebentar, lalu meneguk kopi. "Kalau kamu ke tempat yang tidak pantas, aku yakin tempat itu juga tidak akan membuatmu bertambah berharga." Ia diam. Untuk pertama kalinya, dia kehabisan kata. Hari-hari berikutnya, aku lebih sibuk dengan kegiatanku sendiri. Acara komunitas, seminar, pertemuan bisnis kecil-kecilan. Aku semakin sering dilirik pria-pria sukses, bukan karena fisik, tapi karena cara aku membawa diri. Rika mulai tak bisa diam. Captionnya di Instagram makin jelas. "Gak semua perempuan bisa buat pria nyaman. Cinta gak butuh status, yang penting tulus." Kadang yang resmi malah gak ngerti kebutuhan hati. Beberapa teman lama mulai bertanya padaku, "Sin, kamu dan Rika masih akrab?" Aku hanya menjawab, "Sekarang aku lebih akrab dengan diriku sendiri." Dan setiap kata sindiran Rika semakin membuka jalanku untuk bertindak. Suatu sore, aku iseng membuka akun fake yang biasa kugunakan untuk memantau. DM dari Rika ke Ferry terlihat jelas. Terlalu jelas.
Rika, dia terlalu sibuk dengan dunia glamornya. Kamu butuh perempuan yang bisa jadi tempat pulang, bukan cuma pamer pencapaian. Rika, sudah saatnya kamu pikirin dirimu sendiri. Kalau dia gak mau kamu bahagia, kenapa harus dipertahankan? Dan jawaban Ferry, aku tahu. Kadang aku juga capek sama sikap dinginnya. Tapi aku masih belum bisa ambil keputusan. Ferry, kalau aku pisah dari dia, kamu siap? Aku tutup layar HP. Napas panjang. Tenang. Karena semua ini semakin menguntungkanku. Malam itu, aku mengadakan jamuan kecil di restoran rooftop bersama rekan bisnis baru, dan Arga hadir juga. Aku tampil memukau. Gaun merah marun, rambut digulung rapi, senyum tenang. Di tengah percakapan, Arga mendekat dan berbisik, "Kalau aku punya istri secantik dan sepintar kamu, aku gak akan pernah sibuk cari yang lain." Aku hanya tersenyum, tak menjawab. Tapi seseorang melihat kami malam itu, dan dia tidak senang. Ferry. Ia muncul entah dari mana. Mungkin dia juga ada janji di tempat yang sama. Matanya membeku saat melihat aku tertawa bersama Arga. Dan aku sengaja tidak menghindar. Karena sekarang, aku bukan lagi miliknya untuk dilindungi. Beberapa hari setelah itu, Ferry mulai berubah. Tapi bukan kembali hangat, justru lebih dingin, lebih sinis. Pernah sekali ia berkata, "Kamu kelihatan betah banget ya di luar rumah." Aku hanya menatapnya dan menjawab, "Rumah adalah tempat di mana seseorang dihargai, bukan tempat di mana dia harus terus membuktikan dirinya layak dicintai." Ia tidak menjawab, tapi wajahnya menunjukkan satu hal. Kekuasaan yang ia kira ia pegang sudah tidak ada. Rika makin nekat, mulai mengunggah foto sepatu pria yang identik dengan milik Ferry. Keterangan foto akhirnya bisa bareng di tempat yang kita mau. Ferry mungkin pikir aku tidak tahu. Rika mungkin pikir aku terlalu sibuk bersolek. Tapi yang mereka tidak tahu, semua ini bagian dari skenario. Aku yang menulis ceritanya. Aku yang mengatur waktunya. Dan sebentar lagi, aku juga yang akan mengakhirinya. Ada rasa sakit yang tidak lagi menuntut air mata. Karena ketika luka sudah terlalu dalam, yang tersisa hanyalah senyuman dingin dan kekuatan untuk membalas dengan tenang. Aku duduk di meja rias malam itu, menatap bayanganku sendiri. Tak ada air mata, tak ada raut sedih. Yang ada hanya seorang perempuan yang sudah selesai dengan rasa berharap. Rika dan Ferry. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka pikir aku sibuk dengan dunia glamor. Padahal semua gerakan mereka sudah ada di tanganku. Di ponselku, ratusan file. Foto-foto pertemuan diam-diam. Rekaman suara dari perbincangan mesra. Screenshot percakapan mereka. Video CCTV dari hotel tempat mereka pernah masuk bersama. Aku mengumpulkannya pelan-pelan. Setiap potongan kecil itu adalah potret pengkhianatan. Dan sebentar lagi, semuanya akan kugunakan. Bukan untuk membuat mereka malu, tapi untuk membuat mereka menghargai perempuan sepertiku, yang tak pernah benar-benar mereka kenali. Keesokan harinya, aku berdiri di balkon rumah dengan secangkir teh. Ferry keluar dari kamar tanpa menyapaku. Dan saat ia hendak keluar rumah, aku berkata tanpa menoleh, "Kamu makin cocok sama Rika. Sama-sama gampang tergoda, dan sama-sama gak tahu cara menghargai." Ia berhenti sejenak. "Apaan sih?" gumamnya kesal. Lalu berjalan pergi begitu saja. Dan aku tersenyum. Itu adalah kalimat pembuka menuju akhir kisahmu, Ferry. Hari-hariku kuisi dengan lebih fokus dan strategi. Aku hubungi pengacara. Aku pelajari proses perceraian diam-diam. Aku konsultasi soal hak harta bersama,
properti, dan legalitas dokumen yang kupunya. Aku bukan hanya istri yang dikhianati. Aku juga wanita cerdas yang tahu cara keluar dari badai tanpa lecet. Dalam diam, aku membuat 3 versi surat. Surat gugatan cerai, surat pernyataan hak properti dan aset, surat klarifikasi publik, jika nanti kubutuhkan untuk menjelaskan ke media dan teman-teman sosialku. Kamu pikir aku berlebihan? Tidak, karena perempuan yang tahu nilainya akan tahu caranya mempertahankan harga dirinya. Di sisi lain, Rika makin beringas. Ia menggoda Ferry semakin terang-terangan. Captionnya kini nyaris frontal. Sebentar lagi semua akan jelas. Gak perlu pura-pura lagi. Lucunya, ia bahkan mengirimi pesan ke salah satu temanku, seolah mencoba membuat aku tahu secara tidak langsung. Tapi aku tidak bereaksi, karena aku sedang menyiapkan panggung yang lebih besar. Di suatu malam, aku mengundang Ferry makan malam di rumah. Ia terlihat kaget, bahkan agak curiga. "Kok tumben masak sendiri?" tanyanya, dengan nada sinis. Aku menjawab ringan, "Ya, siapa tahu ini makan malam terakhir kita sebagai pasangan." Ia tertawa kecil. "Kamu drama banget, Sin." Aku hanya menatapnya dalam, lalu meletakkan satu amplop di atas meja. "Baca saja nanti setelah makan," ujarku, lalu duduk dengan anggun dan mulai makan seperti biasa. Ferry hanya melirik amplop itu sekilas, tak membuka. Malam itu ia tidur di kamar kerja. Pagi harinya, ia sudah pergi saat aku bangun. Tapi amplop itu sudah terbuka. Dan isi surat di dalamnya adalah kejutan pertama dari banyak kejutan lainnya. 1 minggu setelahnya, aku mulai perlahan menjauh dari semua yang menyakitiku. Aku atur jadwal pindah ke apartemen baruku. Aku persiapkan dokumen bank, ubah rekening, urus kepemilikan mobil, dan pisahkan semua aset yang atas namaku. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, hanya diam yang penuh rencana. Ferry mulai bertanya-tanya. Ia melihat aku sibuk, tapi tidak lagi mengusiknya. Ia mulai merasa kehilangan kendali. Dan itu benar, karena aku sudah bukan miliknya lagi. Bahkan sebelum aku pergi, minggu berikutnya, aku menyusun satu rencana terakhir. Aku akan menjebak Ferry dan Rika dalam satu ruangan. Aku akan bawa semua bukti. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya Cindy. Dan saat itu tiba, tidak akan ada ruang untuk pembelaan diri. Tidak akan ada celah untuk menyangkal. Hanya ada rasa malu, penyesalan, dan permohonan ampun yang datang terlambat. Aku duduk di ruang tamu apartemenku malam itu, dengan wajah bersih tanpa makeup, dengan hati yang tak lagi berat, dengan niat yang sudah mantap. Dan aku berbisik pada diriku sendiri, "Kamu sudah cukup baik, cukup kuat, cukup sabar. Sekarang, saatnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya." Kadang, luka bukan untuk dilupakan, tapi untuk diangkat tinggi-tinggi, agar orang yang menusuknya tahu, kau tidak menghancurkan aku. Kau hanya membuatku lebih kuat. Aku bertemu Arga di sebuah forum bisnis. Acara itu diadakan di Hotel Bintang 5 di pusat kota, tempat di mana orang-orang serius membicarakan masa depan, bukan drama rumah tangga. Arga adalah pembicara tamu, CEO perusahaan digital yang sukses, cerdas, dan satu hal yang membuatku menoleh 2 kali. Tatapannya penuh respek. Ia tidak menilai tubuhku. Ia tidak menilai wajahku. Ia melihat isi kepalaku. Setelah sesi diskusi, kami terlibat percakapan kecil. "Apa kamu Cindy Rahmawati? Yang pernah jadi keynote di forum entrepreneur wanita?" Suaranya tenang, mantap, dan familiar. Aku tersenyum kecil. "Masih ingat?" "Bagaimana bisa lupa?" katanya. "Kamu salah satu yang membuat saya berpikir,
Perempuan kuat tidak perlu berteriak untuk didengar. Aku terdiam sebentar. Sudah lama tidak ada pria yang bicara begitu padaku. Lalu aku menjawab dengan tenang. Terima kasih. Kamu baru saja menyelamatkan hariku. Kami tertawa. Tapi dalam hatiku, aku merasa baru saja membuka pintu kecil yang sudah lama terkunci. Setelah acara, kami bertukar kontak. Tak ada niat apapun. Bukan untuk cinta, bukan untuk pelarian. Hanya dua manusia dewasa yang menikmati obrolan cerdas dan rasa hormat. Tapi waktu berkata lain. Arga mulai mengirim pesan setiap pagi. Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Cindy. Ia tak pernah menyinggung soal pribadi, hanya pekerjaan, buku, atau topik ringan. Tapi, perlahan, aku merasa dihargai, dikenali, dilihat, tanpa paksaan, tanpa jebakan. Berbanding terbalik dengan Ferry, yang bahkan lupa menanyakan kabarku belakangan ini. Suatu malam, aku dan Arga bertemu di sebuah kafe rooftop, hanya berdua. Angin malam sejuk, lampu kota berkilau, dan suara jazz lembut mengisi udara. Aku tahu kamu sudah menikah, ucap Arga, tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Iya. Dan aku tidak berniat merusak itu. Tapi kalau suatu hari, kamu ingin berhenti dihancurkan oleh orang yang tidak tahu nilaimu, aku hanya ingin kamu tahu, kamu pantas dihargai. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku tenang. Bukan karena aku jatuh cinta, tapi karena aku sadar. Dunia ini masih punya pria yang tahu cara memperlakukan wanita tanpa harus menginjak harga dirinya. Beberapa hari kemudian, Ferry mulai gelisah. Ia melihat aku semakin sibuk. Penampilanku semakin terjaga. Ia mulai bertanya-tanya ke adikku, bahkan ke teman-temanku. Cindy sekarang dekat sama siapa? Sih. Kok dia sekarang lebih beda, ya? Lucu. Saat aku menangis dulu, dia tidak pernah peduli. Tapi saat aku bersinar tanpa dia, dia mulai takut kehilangan. Maaf, Ferry, bukan kamu yang ditinggalkan, tapi kamu yang tidak tahu cara mempertahankan berlian saat kau sudah memilikinya. Di satu sore, aku bertemu Arga lagi. Kali ini, aku mengundangnya makan di apartemenku. Bukan untuk merayu, tapi untuk jujur. Aku menceritakan semuanya. Tentang Ferry, tentang Rika, tentang rencanaku. Arga mendengarkan tanpa memotong. Setelah aku selesai, ia menatapku dengan mata yang tak menyalahkan sedikit pun. Aku tidak kasihan padamu, Cindy. Karena kamu bukan korban. Kamu adalah bukti bahwa perempuan bisa bangkit tanpa harus menjatuhkan diri. Aku menunduk, hampir menangis. Tapi bukan karena sedih. Karena aku akhirnya merasa dipahami. Di saat yang sama, Ferry menemukan sebuah foto. Aku dan Arga, di kafe, sedang tertawa. Seseorang mengirimkan foto itu ke Ferry. Aku tahu pasti siapa pelakunya. Rika. Ia panik. Ia mulai mengamuk di rumah. Siapa laki-laki itu? Sin, sudah selingkuh kamu sekarang, ya? Aku hanya menatapnya tenang. Baru ditinggal makan siang aja kamu marahnya segini. Kamu pikir aku selama ini nggak tahu kamu nginep sama sahabatku sendiri? Ia diam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Lalu aku menyambung. Tenang. Belum waktunya kamu malu. Masih ada kejutan yang lebih besar. Dan kamu akan terlibat bersama Rika. Aku berlalu masuk kamar. Kunci pintu. Tutup tirai. Dan tertawa kecil dalam hati. Permainan ini hampir selesai. Dan aku masih ratu di papan catur ini.
Setiap kisah pengkhianatan pasti punya titik baliknya. Dan hari ini, aku adalah titik balik itu. Aku memilih hari Minggu untuk segalanya terbuka. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Mengenakan gaun satin warna merah marun. Tegas, elegan, dan tak terlupakan. Rambutku ditata rapi. Make up flawless. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari penghakiman. Aku mengirim pesan ke Ferry. Aku ingin bicara. Penting. Jam 7 malam di rumah. Jangan telat. Dan satu lagi, Rika. Butuh kamu. Bisa datang ke rumah malam ini? Ada hal serius yang harus aku ceritakan. Tentang Ferry. Tak butuh waktu lama. Dua-duanya membalas. Oke. Ironis. Mereka pikir aku tak tahu. Mereka pikir aku masih bodoh dan bisa dikendalikan. Malam ini, mereka akan sadar. Yang mereka remehkan selama ini adalah satu-satunya orang yang paling tak bisa mereka kalahkan. Jam 6.50 malam, aku duduk manis di ruang tamu. Meja kaca sudah tertata rapi. Laptop terbuka. File rekaman siap. Beberapa amplop berisi bukti fisik juga tersusun rapi. Tak ada emosi. Tak ada drama. Hanya fakta. Ferry datang lebih dulu. Tampak gugup. Bahkan bajunya belum disetrika. Cindy, ada apa? Kok tiba-tiba? Sebelum dia selesai bicara, bel rumah berbunyi. Aku bangkit dan membuka pintu. Rika berdiri di sana. Dandan maksimal. Bibir merah menyala. Sepatu hak tinggi. Wangi parfumnya menyengat. Dan ekspresi wajahnya seketika berubah saat melihat Ferry duduk di sofa. Dek. Keduanya saling pandang. Aku terdiam. Aku mempersilakan mereka duduk. Dengan anggun, aku duduk di hadapan mereka. Tenang, kataku. Ini bukan perang. Ini presentasi kebenaran. Aku mulai memutar rekaman pertama. Percakapan di balkon rumah saat Rika berkata, "Kalau kamu sama aku, hidup kamu nggak bakal seflat ini, Fer." Ferry menegang. Lalu rekaman kedua. "Kamu pantes dapet cewek kayak aku. Yang ngerti kamu. Bukan kayak Cindy yang terlalu sibuk mikirin kerjaan." Rika tersentak. Itu diambil dari mana? Aku tersenyum tipis. Sudah lama aku pasang mie kecil di pot bunga balkon. Untuk kenangan. Ku keluarkan satu amplop. Ini bukti transaksi hotel. 2 nama. Ferry dan siapa? Ya. Aku berpura-pura membaca. Oh, Rika. Sahabatku sendiri. Ferry mulai keringat dingin. Rika mulai gemetar. Aku berdiri dan meletakkan satu set foto di meja. Foto mereka berdua di lobi hotel, di mobil, bahkan saat bergandengan tangan. Rika memekik. Ini privasi. Kamu nggak berhak. Privasi. Aku memotong. Kamu bicara soal privasi di rumah yang kamu injak dengan niat merebut suami orang? Di depan wanita yang kamu hianati setelah semua kebaikan yang aku kasih ke kamu. Rika terdiam. Tak sanggup menjawab. Ferry mencoba berdiri. Wajahnya memucat. Cindy, aku bisa jelasin semua ini. Aku menatapnya datar. Jangan buang waktuku dengan alasan. Yang kamu buang bukan cuma cinta, Fer, tapi juga harga dirimu sendiri. Aku memutar video terakhir. Video saat Ferry dan Rika di mobil. Tertawa mesra. Lalu rekaman suara Rika berkata, "Ceraikan dia. Kamu tahu kamu nggak butuh dia. Dia cuma jadi beban kamu." Dan itu menjadi puncaknya. Tanganku gemetar. Tapi suaraku stabil. Aku kasih kalian waktu untuk mikir. 1 minggu. Kalau kalian masih merasa punya nurani,
datang lagi ke sini. Aku melangkah ke kamar, meninggalkan mereka di ruang tamu yang sunyi seperti kuburan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang. Tanpa perlu memikirkan apakah suamiku tidur dengan sahabatku. Karena aku tahu, kebenaran sudah membebaskan aku. Dan mereka baru mulai merasakan neraka kecil buatan mereka sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa suara tangisan bisa terdengar seindah ini. Tangisan bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kesadaran bahwa yang mereka hianati tak akan kembali. Sudah 5 hari sejak malam pengungkapan itu. Hidupku terasa lebih sunyi, tapi tenang. Setiap pagi aku membuka mata, aku tahu aku bebas dari kepalsuan. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada lagi pura-pura. Dan jujur saja, aku menyukainya. Pagi itu aku sedang duduk di balkon, menikmati kopi, mengenakan robe satin. Udara segar, matahari cerah. Tiba-tiba, gerbang depan rumah terbuka. Suara langkah cepat, lalu bel rumah ditekan berkali-kali. Aku tidak beranjak. Biarkan mereka menunggu. 5 menit kemudian, aku turun perlahan. Kubuka pintu. Ferry dan Rika berdiri di depan pintu. Ferry tampak kusut, mata bengkak. Rika sudah tak seperti Rika yang dulu. Rambut berantakan, wajah penuh bekas tangis, eyeliner luntur. Aku menatap mereka. Datar. Rika membuka mulut lebih dulu. Cindy, aku salah. Aku hilaf. Aku terlalu iri. Tangisnya pecah. Aku nggak punya apa-apa. Sin, kamu punya semuanya. Karir, rumah, suami, dan aku cuma pengen sebentar aja ngerasain jadi kamu. Aku tidak menjawab, hanya diam. Lalu Ferry maju. Cindy, aku hancur. Sejak malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku lihat kamu, semua pencapaian kamu, semua pengorbanan kamu, dan aku malah hancurin semuanya. Ia mulai menangis. Maaf banget. Aku kejebak. Aku ngerasa kamu terlalu tinggi buat aku, dan aku malah milih lari ke perempuan yang bisa manjain ego kecilku. Lalu yang tidak kuduga terjadi. Ferry berlutut. Maaf, Sin. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi aku mohon, maafkan aku. Aku rela kamu nggak mau lagi sama aku. Tapi tolong, jangan benci aku. Rika ikut berlutut. Tangannya gemetar. Aku mohon, Sin, jangan hukum aku lebih dari ini. Aku salah. Aku hancur. Aku menarik napas dalam-dalam. Satu hal yang kalian lupa. Suara aku tenang, tanpa getar. Aku mungkin pendiam, tapi bukan berarti aku bodoh. Aku mungkin sabar, tapi bukan berarti aku bisa diinjak. Dan aku mungkin cinta, tapi aku cinta diriku sendiri lebih dulu. Aku mendekat, menatap mereka dari atas. Kalian pikir kalian bisa menipuku, tapi yang sebenarnya, kalian sedang menipu diri kalian sendiri. Ferry menunduk. Tangisnya pecah. Rika menatapku penuh penyesalan. Tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Cindy. Aku rela kamu benci aku seumur hidup, asal aku bisa minta maaf sekarang. Aku menatap mereka lama. Lalu aku berkata dengan dingin. Kalian boleh berdiri sekarang. Karena kalian sudah sujud, bukan padaku, tapi pada kesalahan kalian sendiri. Sayangnya, maafku tidak menghapus akibat. Mereka berdiri perlahan. Kita selesai, aku berkata pada Ferry. Dan kamu, aku tatap Rika, adalah pelajaran terbesar dalam hidupku. Tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Aku melangkah mundur, menutup pintu.
Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa menang. Mereka mungkin sudah minta maaf. Mereka mungkin menangis, bersujud, meratap. Tapi mereka tahu, tidak ada jalan kembali. Orang-orang bilang, memaafkan adalah jalan menuju ketenangan. Tapi aku tidak butuh kedamaian dari memaafkan mereka. Yang aku butuhkan adalah menyampaikan bahwa aku tetap berdiri, bahkan setelah mereka mencoba menjatuhkanku. Hari itu, aku memanggil Ferry dan Rika ke sebuah kafe privat yang biasa kupakai untuk pertemuan bisnis. Tempatnya tenang, tertutup, dan berkelas. Bukan untuk berdamai, tapi untuk menyampaikan keputusan. Aku datang lebih dulu. Duduk anggun, dengan segelas teh melati dan gaun putih yang sederhana namun tegas. Keduanya datang nyaris bersamaan. Wajah tegang. Rika tidak lagi tampil mencolok. Ferry tampak lebih rapi, tapi tidak bisa menyembunyikan kecanggungan. Tanpa basa-basi, aku buka percakapan. Terima kasih sudah datang. Aku ingin kalian dengar baik-baik. Karena ini terakhir kalinya kita bertiga akan duduk di ruangan yang sama. Mereka hanya mengangguk. Tak ada suara. Bahkan napas pun terasa ditahan. Aku sudah pikirkan semuanya. Dan aku tidak akan memaafkan kalian, tapi aku melepaskan kalian. Ferry mengangkat wajahnya. Cindy, aku mohon. Aku mengangkat tangan. Dengar dulu. Ferry, kataku, menatapnya lurus. Kamu mengkhianati kepercayaan terbesar dalam hidupku. Kamu pikir kamu jatuh cinta sama seseorang yang lebih pengertian, lebih perhatian, lebih hangat. Aku melirik Rika sebentar. Padahal yang kamu cari itu bukan cinta, tapi validasi. Kamu haus dipuja. Dan begitu aku mulai sibuk membangun rumah tangga kita secara nyata, kamu cari pelarian ke seseorang yang memujamu tanpa syarat, meski dia bukan milikmu. Ferry menunduk. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak marah lagi. Tapi aku tidak ingin lagi. Kamu bukan suami yang pantas kupertahankan. Karena cinta tanpa hormat bukan cinta. Dan sekarang, aku memilih harga diriku. Aku beralih ke Rika. Kamu, perempuan yang dulu aku percaya sepenuhnya. Kamu tahu rahasiaku. Kamu ada di hari-hari penting dalam hidupku. Tapi kamu ternyata hanya duduk diam, sambil mengincar bagian hidupku. Rika mulai menangis. Tapi aku tidak terbawa emosi. Kamu tidak mencintaiku sebagai sahabat. Kamu hanya iri. Dan iri tidak bisa disembuhkan dengan mencuri. Kamu mencuri dan kehilangan semuanya. Lalu aku menarik napas. Kutegakkan badan dan berkata, kalian bukan kehilangan aku. Kalian kehilangan versi terbaik dari diri kalian sendiri saat kalian bersamaku. Ferry mulai menangis diam-diam. Rika menutupi wajahnya. Tapi aku tidak akan menghukum kalian, kataku, pelan. Kalian sudah cukup dihukum dengan menyadari siapa sebenarnya diri kalian. Aku bangkit berdiri, membayar tagihan tanpa menoleh. Lalu berkata sebelum pergi, jangan cari aku lagi. Aku sudah selesai bermain di level kalian. Dan aku melangkah pergi, tanpa dendam, tanpa penyesalan. Hanya satu hal yang kubawa, harga diriku. 3 bulan berlalu sejak hari itu. Aku pikir aku akan merindukan mereka. Tapi ternyata, aku justru merasa lebih utuh tanpa kehadiran yang palsu. Dunia ini terasa lebih ringan ketika aku tidak perlu terus-menerus mempertanyakan apakah cinta itu nyata. Sekarang, aku hidup bukan untuk mempertahankan hubungan, tapi untuk membangun diriku sendiri. Dan hidupku lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Aku berdiri di panggung gala dinner malam itu,
menerima penghargaan dari Asosiasi Wirausaha Perempuan Internasional. Gaun beludru gelap membalut tubuhku dengan anggun. Lampu sorot menyoroti wajahku, dan semua mata tertuju padaku. Di antara tamu undangan yang berdiri memberi tepuk tangan, ada satu sosok pria di barisan depan. Renald, seorang pengusaha teknologi berusia 40-an, cerdas, tampan, dan yang paling penting, tidak merasa terancam oleh perempuan kuat. Ia tidak hanya mengagumiku, tapi juga menghormati perjuanganku. Kehadirannya membuatku sadar, aku tidak pernah kekurangan cinta, aku hanya salah tempat menanamnya. Beberapa hari setelah acara, aku menerima kiriman paket kecil. Isinya hanya foto, aku berdiri di atas panggung malam itu. Di baliknya, tulisan tangan Ferry. Kini aku tahu, kamu memang kelas yang tak bisa kugapai. Maaf karena pernah berpikir kamu terlalu tinggi. Karena nyatanya, kamu memang terlalu tinggi. Dan aku cuma takut melihat ke atas terlalu lama. Aku tersenyum kecil. Tak ada amarah. Tak ada getar di dada. Hanya lega. Hari-hari berikutnya, aku isi dengan hal-hal yang dulu kulewatkan karena terlalu sibuk mengurus perasaan orang lain. Spa siang hari. Bincang bisnis di rooftop cafe. Perjalanan mendadak ke Milan untuk koleksi musim gugur. Tertawa di balkon apartemen dengan segelas anggur putih sambil menonton matahari tenggelam. Dan di sampingku, Renald, yang tidak mencoba mengubahku, tidak mencoba mengalahkanku, tapi justru berdiri bersamaku. Aku pernah disakiti oleh orang yang aku beri segalanya. Tapi aku tidak hancur. Karena aku tahu siapa aku. Dan sekarang, semua orang tahu juga. Aku bukan perempuan yang bisa dibeli dengan kata manis. Bukan istri yang akan diam saat dikhianati. Bukan sahabat yang akan tutup mata saat dirusak. Aku adalah perempuan yang memilih diam, hanya untuk menyusun kemenangan. Dan saat aku bicara, semua tunduk. Kisahku mungkin dimulai dengan pengkhianatan, tapi kisahku tidak diakhiri dengan air mata. Karena mereka memilih jalan untuk menjatuhkanku, dan aku memilih untuk terbang lebih tinggi. Dan itulah perbedaan antara aku dan mereka. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.